wanita muda berbakat dan tentunya punya pengalaman luar biasa pada pencegahan dan juga perlindungan anak. Nah, sekarang judul vlog kita kali ini yaitu lebih dekat dengan LPA. Apa sih LPA itu dan siapakah yang sengaja kita hadirkan dalam vlog kali ini? Langsung saja kita sapa. Selamat Bis Kota FM, bincang santai narkotika frekuensi milenial. Saksikan live streaming via Facebook dan YouTube BNNK Bima. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cegah BNNK Bima dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima via YouTube. Nah, kali ini kesempatannya sangat beda dan langka sekali, luar biasa. Ini jarang-jarang saya bisa ketemu seorang influencer yang tentunya selain dia adalah wanita muda berbakat dan tentunya punya pengalaman luar biasa pada pencegahan dan juga perlindungan anak. Nah, sekarang judul vlog kita kali ini yaitu lebih dekat dengan LPA. Apa sih LPA itu dan siapakah yang sengaja kita hadirkan dalam vlog kali ini? Langsung saja kita sapa. Selamat siang Mbak, atau apa kita panggil ini? Atau Ibu Mbak atau Kakak? ya. Mbak ya, atau panggil ini sayang. Oke, Mbak Lili. Mbak Lili Iya, ya? betul. Mbak Lili. Nah, biasanya beliau ini biasa disapa dengan Mbak Lili gitu ya? Iya, betul. Oke, Biasanya mungkin dipanggilnya Lili. Lili. Boleh deh perkenalan diri dulu. Oke, saya hadap kamera. Ya boleh, hadap kamera boleh, hadap saya juga boleh. Oke, salam kenal. Nama Ya. saya Lili Marfuatun. Saya biasa dipanggil Lili. Saya di Divisi Pelayanan Hukum LPA Kota Bima. Oke. Terus mau dijelasin LPA itu apa ya? Nah, Tadi ya, katanya. LPA itu apa itu LPA? Kepanjangan LPA dari itu apa? adalah kepanjangan dari Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga Dan, Perlindungan iya, Anak. Ini perlindungan anaknya di wilayah mana ini, Mbak Lili? Perlindungan anaknya di wilayah Kota Bima. Wilayah Karena, Kota Bima, iya, oke. Sesungguhnya LPA itu kalau berdasarkan pendiriannya itu didirikan tahun 2013 dengan badan hukum. Tadinya kami lembaga independen, tapi karena mendapat support hibah dari pemerintah, jadi di-SK-kan juga oleh Wali Kota Oke, Bima untuk baik. nomenklaturnya jadi LPA Kota Bima. Baik, dalam LPA itu siapa aja? Terdiri Oke, dari siapa aja? di Berapa LPA orang Kota anggotanya? Bima, kalau secara struktur personilnya lebih kurang ada sekitar 18 orang. 18 Itu orang. dari divisi dari disiplin ilmu yang berbeda-beda tentunya, dan ketua Baik. LPA-nya itu namanya Ibu Juriati. Iya, oke. Ibu Juriati itu adalah ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima dan juga merupakan inisiator pendirian LPA dan merupakan dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Muhammadiyah Bima. Selain itu di LPA ada ketua, tentu saja ada sekretaris, ada bendahara, terus ada juga divisi-divisi. Jadi di LPA itu ada beberapa divisi, yaitu ada divisi advokasi dan investigasi, ada divisi organisasi dan jaringan, ada divisi pembinaan, dan Baik. divisi saya sendiri yaitu divisi pelayanan hukum. Divisi Pelayanan Hukum. Ya, Nah, seperti itu. sekarang pertanyaan selanjutnya nih Mbak Lili, bagaimana LPA bekerja? Maksudnya kapan LPA ini dibutuhkan oleh masyarakat? Esensinya dalam pelaksanaan tugas LPA sesungguhnya sesuai dengan nomenklatur tadi, yaitu Lembaga Perlindungan Anak. Iya. Kita memberikan perlindungan terhadap anak. Itu LPA sendiri ada perlindungan hukumnya, yaitu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik. Dan di Bima sendiri sudah ada Peraturan Daerah Kota Bima nomor 1 tahun 2016, yaitu tentang perlindungan anak. Jadi tugasnya kita itu adalah memberikan perlindungan kepada anak, di mana anak itu adalah anak yang sejak dia berada dalam kandungan sampai dengan usianya di bawah 18 tahun. 18 tahun. Jadi dia dilindungi dari banyak hal, dari tumbuh kembangnya, dari kepentingan terbaik bagi anak, dan bagaimana pemenuhan hak anak. Betul. Seperti misalnya ada 5 klaster nih Om Chan di dalam perlindungan anak. Baik. Yaitu ada klaster hak-hak anak itu ada hak sipil dan kebebasan. Baik. Terus ada hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Baik. Ada hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, ada hak memperoleh pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan hak perlindungan khusus. Seperti itu Om Chan. Terus pertanyaan selanjutnya nih yang menjadi pertanyaan masyarakat juga, bagaimana masyarakat bisa mengakses
fasilitas apa aja syarat-syaratnya Oke. agar LPA ini bisa masyarakat mendapatkan juga. Jadi untuk teman-teman yang biasanya terkena kasus, bukan terkena kasus sih, sebenarnya membutuhkan informasi-informasi tentang ke LPA, bisa ke kantor LPA. Iya. Lokasi sekretariatnya sebelahan tetanggan dengan BNN. Oh iya, asik. Di Jalan Garuda, Jalan nomor Garuda, 6. nomor 6. Kemarin itu XKCD dan sempat digunakan oleh Puskesmas Punda Baik. sebelumnya. Dan pas posisinya di antara Sekretariat Warcap Pramuka dan SMIK. Jadi Oke. disitulah Sekretariat LPA. Di sanalah kami menerima pengaduan, konsultasi atau konseling kasus dan juga melakukan pendampingan kasus. Esensinya seharusnya kita melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan atau memberikan perlindungan kepada anak, dan juga biasanya kalau orang-orang ada kasus itu pasti harus didampingin sama LPA, itu khususnya anak. Betul. Ya, jadi kepolisian itu kalau misalnya ada kasus anak tidak langsung memeriksa anak sebelum Ada LPA. didampingi oleh LPA. Itu sampai tingkat mana itu didampingi? Itu sampai dengan tingkat pengadilan. Pengadilan. Selain Oh. itu juga kami juga mendampingi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Betul. Jadi kayak misalnya anak ABH pada saat dia sudah keluar dari rumah tahanan atau Betul. tempat penitipan anak, itu biasanya kami memanggil kembali untuk melakukan pembinaan agar Pembinaan. anak tersebut tidak kembali mendapat perlakuan yang salah. Seperti Betul. itu, Om Chan. Baik, ini pertanyaan yang paling ekstrim. Apa nih? Ya. Jadi deg-degan saya. LPA Kota Bima, sebelum menuju pertanyaan ekstrim itu, LPA Kota Bima ini sudah berdiri sejak kapan? LPA Kota Bima berdiri sejak 2013. 2013. Kalau Lili pribadi bergabung di LPA itu di 2015 akhir. 15. Oke, sudah hampir 7-8 tahunan ya. Ya, lumayan. Nah, sekarang 8 tahun ini udah ngapain aja? Oke, pertanyaannya 8 tahun udah ngapain aja? Seperti ini ya. Siap. Kayaknya ini juga banyak orang yang penasaran. Siap. Sesungguhnya kalau kerja-kerja LPA itu yang pasti kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk adanya Perda Perlindungan Anak itu inisiatornya adalah Lembaga Perlindungan Anak. Ya. Jadi LPA pun terlibat sebagai tim yang merancang Perda Perlindungan Baik. Anak. Selain sosialisasi di sekolah, tentu saja kami seperti yang saya bilang tadi, Om Chan, kita mendampingi kasus anak, bagaimana rehabilitasi sosial anak, terus kami juga mendampingi duta-duta anak. Jadi di Bima itu ada duta anak. Biasanya duta anak itu anak-anak yang kita rasa berprestasi, dia akan menjadi role model, dia akan menjadi contoh untuk menjadi contoh dari anak-anak di Kota Bima. Selain itu kalau mau ditanya ngapain aja, banyak banget sih, kita dampingin kasus Atau juga. mungkin ada satu kasus yang prestasi buat LPA Oke, dalam of course. tingkat penegakan hukum, Iya. itu vonisnya berapa lama atau bagaimana? Iya, ini akhir-akhir ini? mungkin Ya. akhir-akhir ini ada juga yang tahu ada kasus pembunuhan. Oh ya, wow. Pemerkosaan dan Pemerkosaan. pembunuhan itu jadi Anaknya keluarga- meninggal gitu? Ya, anaknya meninggal, Om Chan. Itu anaknya Gara-gara meninggal, dan itu saksi mahkotanya itu adalah anak yang usianya pada saat itu 7 tahun, dan itu LPA lah yang mendampingi. Jadi kami mendampingi anak itu mungkin bisa dibilang berbulan-bulan ya, mulai dari proses pertama kasus kita mendampingi saksi anak korban, bagaimana LPA melakukan kedekatan. Biasanya kita kalau ada kasus itu, yang namanya kasus untuk anak-anak itu bisa bercerita kepada orang lain, butuh chemistry. Itu Baik. pendekatannya itu bisa sampai berminggu-minggu, Om Chan. Sehingga Jadi, bisa membuka rahasia gitu ya, jadi anak petunjuk ini, ya? jadi anak inilah didampingin oleh LPA sampai dengan proses persidangannya. Pada saat memberikan keterangan saksi itu didampingi oleh LPA, dan alhamdulillah kemarin vonisnya adalah hukuman mati. Wow, luar biasa. Iya, Itu jadi- LPA dari divisi hukum ya? Ya, semua. Itu Semua kayaknya ya? untuk kasus itu hampir semua divisi Hampir terlibat. semua divisi terlibat, Iya, baik, karena baik. itu kasus yang menjadi atensi khusus dan perhatian publik karena kejahatannya sangat luar biasa. Dia mengalami pelecehan seksual dan juga disekap sampai dengan anaknya meninggal dunia. Itu sangat menyedihkan Sangat sekali. mendeka. Dan itu merupakan sepertinya di NTB itu merupakan vonis pertama Pertama di Kota Bima. di Kota Bima, luar Ya, biasa ya. pelaku kekerasan seksual terhadap anak Hukuman mendapat vonis mati. hukuman mati. Seperti itu, Om Chan. Baik, ini lagi pertanyaannya, ABH, anak Berhadapan dengan dengan hukum. hukum, ada nggak LPA pernah mendampingi anak yang kasus narkoba? Oke, tentu saja ada, Om Chan. Ada ya? Jadi misalnya kalau melihat dari potret kasus yang terjadi di Bima itu sangat beragam ya.
Jadi sedikit berbicara SOP. Iya, siap. Jadi SOP itu macam-macam. Jadi biasanya kasus itu informasinya dari kepolisian. Iya. Biasanya kepolisian kalau ada kasus yang melapor itu dia pasti nelpon LPA, minta didampingi oleh LPA. Ataupun ada orang langsung yang datang ke kantor LPA. Jadi datang kantor LPA biasanya kami pada saat menemui kasus itu ada yang namanya asesmen. Asesmen, Iya, baik. di asesmen itulah kami mencoba untuk melihat, Baik. maksudnya bagaimana lingkungan keluarga, bagaimana lingkungan masyarakat, dan bagaimana latar belakang anak ini. Termasuk dengan misalnya kasus narkoba. Baik. Biasanya kasus narkoba itu kita akan melihat, oh ternyata kami tidak menyalahkan anaknya, karena kalau dalam esensi perlindungan anak itu anak tidak pernah bersalah. Siap. Itu kalau bahasanya LPA, justru lingkungannya lah yang Lingkungannya salah. ya? Orang tuanya mungkin yang salah, sehingga kami melihat ternyata kami mencoba untuk melihat apa sih alasannya anak Iya. ini menggunakan Narkoba, narkoba. ya. Ya, seperti itu. Jadi pada saat ada kasus tersebut kita mencoba untuk mengasesmen. Berarti kalau sebentar orang ini tidak serta-merta harus nyalakan narkoba, berarti ada faktor sebelum orang menggunakan Oke, narkoba ya, itu mungkin yang harus jadi narkoba perhatian adalah kita semua. pelarian terakhir ya berarti ya. Ya, betul, Om Berarti Zan. sebelum mereka pakai narkoba berarti ada alasan khusus ya. Iya, ada tentu mungkin saja. faktor-faktor ya yang lain ya. Iya, seperti yang saya bilang tadi, asesmen itu sangat penting. Mhm. Jadi asesmen itu sangat penting. Jadi di saat terjadi sebuah perlakuan salah terhadap Siap. anak, kita tidak menyalahkan anaknya langsung. Siap. Tapi kita harus mencari tahu apa sih akar Faktor-faktornya masalahnya, ya, baik apa sih ya. penyebabnya, Baik. termasuk misalnya anak yang menggunakan narkoba tadi. Jadi berdasarkan hasil asesmen kami, misalnya ada hal-hal justru kita melakukan intervensi di sana, Iya, siap. melibatkan orang tuanya. Biasanya untuk kasus anak narkoba, biasanya di kepolisian itu ada yang diversi namanya. Diversi ya, baik. Karena dianggap diversi itu adalah bentuk restoratif justice sesuai Siap. dengan sistem peradilan pidana anak, bahwa sesungguhnya penjara itu adalah upaya terakhir Baik. bagi anak. Baik. Sehingga tadi diversi melibatkan sekolah, Siap. orang tua, Siap. tokoh agama, tokoh masyarakat, dilakukanlah permusyawaratan. Baik. Jadi bagaimana kesimpulan terbaik, apakah anak ini direhabilitasi, itu biasanya kita lakukan diversinya di ruangan kasat narkoba biasanya. Baik. Seperti itu, sehingga berdasarkan hasil permusyawaratan bersama kita bisa menentukan apa sih keputusannya untuk anak tadi. Seperti itu, Om Oke. Jan. Oke, terima kasih Iya. Mbak Lili, ini luar biasa sekali. Saya rasa vlog ini tidak harus sampai di sini. Kita akan Oke. melanjutkan lagi di Vlog-vlog sesi-sesi berikutnya ya. selanjutnya, vlog-vlog selanjutnya, karena ini menarik sekali. Iya. Kita langsung ketemu sama narasumbernya, langsung ahlinya, influencernya, dan tentunya ini sangat menarik bagi kami. Iya, Om Chan. Terima kasih Mbak Lili sudah Iya. bersedia untuk vlog singkat kami. Iya, Tentunya terima kasih juga kami buat akan undang BNN. ya, kami Iya. undang di kesempatan yang lain. Kita akan bahas lebih banyak lagi ya. Oke. Kenapa harus anak-anak gitu ya? Iya, jadi kenapa banyak harus banget alasannya, Om Chan. kenapa harus pakai narkoba gitu? Pokoknya betul. kita bahas lebih dalam Siap, Om lagi. Chan. Oke, mungkin mengakhiri vlog ini mungkin kita bisa sama-sama yel ya Oke, closing apa? bersama Yel. LPA gitu ya. Oke. Kita perangi narkoba, war on drugs. Oke. Om Chan 1, mungkin 2, 3. Bersama LPA kita perangi narkoba, war on War on drugs. drugs. Oke, thank you. Goodbye.